Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review jurnal dengan tema Medical Drug Distribution dengan dosen pengampu Profesor Dr. Muktiningsi Nurjayadi, MSI. Next slide. Berikut adalah anggota dari kelompok 9, itu ada Divya Ananda, saya sendiri Fatia Putri Fajriani, dan Keisha Zahramita. Lalu jurnal yang kami bahas itu berjudul Mapping Access to Drug Outlets in Vietnam, Distribution of Drug Outlets and the Socio-Demographic Characteristic of the Communities They Serve. Dan untuk yang pertama itu ada introduction akan dijelaskan oleh Keisha Zaramita. Kepada Keisha dipersilakan. Baik, terima kasih Fatia. Yang pertama itu ada introduction atau perkenalan. Jadi, gerai obat masyarakat itu merupakan titik pertama kontak layanan kesehatan bagi banyak orang di negara berpenghasilan rendah dan menengah atau LMIC. Mereka itu memainkan peran penting di mana sistem layanan kesehatan terfragmentasi dan sulit diakses ini akan menyediakan akses ke saran perawatan kesehatan dan obat-obatan yang diresepkan itu dijual secara bebas. Terdapat dukungan global untuk perluasan layanan farmasi dan akses ke apoteker yang berkualitas. Ini merupakan penanda kualitas sistem kesehatan nasional. Laporan dari Tenaga Kerja Global tahun 2017 dan data WHO saat ini itu menunjukkan bahwa jumlah apoteker berkualifikasi sarjana per populasi itu lebih rendah di negara penghasilan rendah atau menengah. Masing-masing itu 10,7 dan 11,2 per 100.000 populasi, daripada di negara maju yaitu 22,3 per 100.000 populasi. Angka ini itu bervariasi menurut wilayah WHO dengan jumlah apoteker per 100.000 populasi tertinggi di wilayah Eropa itu sekitar 62,6 dan terendah di wilayah Afrika. Asia Tenggara ini itu unik di antara wilayah WHO karena memiliki lebih banyak gerai obat dibandingkan apoteker berkualifikasi sarjana. Meskipun kepadatan apotekernya itu diakui bermanfaat, peran kepadatan outlet obat ini kurang terdefinisi dengan baik dan masuk akal karena kepadatan tinggi jumlah outlet obat tanpa pengawasan apoteker itu dapat menempatkan masyarakat dengan resiko akses yang berlebihan atau tidak tepat untuk obat yang berpotensi berbahaya termasuk agen mikroba. Penyaluran antimikroba yang tidak tepat ini di outlet obat diakui sebagai masalah utama dan pendorong potensial resistensi antimikroba atau AMR di banyak LMIC termasuk di Vietnam ini. Resistensi antimikroba ini terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit mengalami perubahan genetik atau mutasi, sehingga obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan infeksi yang ditimbulkan oleh mikroorganisme itu menjadi tidak efektif karena mikroorganisme itu semakin sukar untuk disembuhkan. Lalu terdapat beberapa survei terhadap gerai obat di Vietnam yang mengungkapkan bahwa pasien dengan gejala infeksi saluran pernafasan atas virus ini diberikan antimikroba secara tidak tepat. Demikian pula gerai obat di Vietnam membagikan antimikroba secara tidak tepat tanpa resep kepada 90% pasien yang menunjukkan dugaan gejala tuberkulosis dan 70% dengan gejala tuberkulosis yang resisten terhadap obat. Pada tahun 2019 ini terhitung outlet obat terdaftar dan tidak terdaftar di Provinsi Pedesaan Vietnam dan menemukan 183 outlet obat per 100.000 penduduk. Kelebihan pasokan tersebut itu diakui oleh staf outlet obat yang diwawancarai dan digunakan sebagian untuk menjelaskan proporsi yang tinggi dan pemberian antimikroba yang tidak tepat. Lalu di Vietnam ini itu ada 3 tingkat resmi outlet obat. Yang pertama itu ada apoteker atau NATO, adalah outlet obat tingkat tertinggi dan hanya terdaftar untuk apoteker berkualifikasi sarjana, yaitu B-Science atau B-Farm. Yang kedua itu penghitung obat atau Quanto. Terdapat untuk teknisi apoteker ini berkualifikasi diploma perguruan tinggi atau CD Farm atau diploma menengah di bidang farmasi. Keduanya ini mungkin dijalankan oleh swasta atau pemerintah. Akhirnya ada stasiun medis yang berisi persediaan obat-obat darurat terbatas dan dikelola oleh negara.
yang semuanya itu diwajibkan secara hukum untuk menampilkan nomor pendaftaran dan kualifikasi mereka di papan nama luar, sehingga anggota masyarakat ini dapat diberitahu dengan benar tentang status mereka. Mengingat angka per kapita yang khas untuk apoteker dan gerai obat di Vietnam dan masalah yang sudah ada dengan kelebihan pasokan obat non-farmasi dan obat antimikroba resep, maka dalam jurnal ini akan dipetakan distribusi geografisnya dan diselidiki akses masyarakat ke layanan farmasi berkualitas. Selain itu, tujuan dari jurnal ini itu untuk menyelidiki distribusi tingkatan yang berbeda dari outlet obat dan hubungan mereka dengan faktor sosial ekonomi. Selanjutnya, bagian metode akan dijelaskan oleh Fatia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian metode dari jurnal ini. Oke, boleh. Yang pertama itu ada definisi dari outlet obat dan kualifikasi staf. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus tahu dulu definisi dari outlet obat yang kita maksud itu seperti apa. Nah, dalam jurnal ini disebutkan bahwa jenis outlet obat yang dimaksud itu mencakup apotek atau toko obat ataupun juga fasilitas kesehatan. Nah, toko obat yang tidak terdaftar itu dapat didefinisikan sebagai tempat yang tidak memiliki detail pendaftaran yang diwajibkan secara hukum pada papan penanda yang ada pada toko mereka. Lalu, kualifikasi staf yang dibutuhkan atau yang diidentifikasi lebih lanjut nantinya itu dibagi menjadi sarjana farmasi, diploma farmasi, dan beberapa gelar yang ada dalam tabel berikut. Mungkin bisa next slide dulu, oke. Nah, ini adalah kualifikasi staf yang dibutuhkan itu semuanya berlatar belakang dari farmasi, namun gelarnya berbeda-beda. Kembali ke sebelumnya. Lalu, metodologi yang kedua adalah mengidentifikasi wilayah sekitar. Sebelum melakukan penelitian, kita harus mengenali dulu wilayah sekitarnya itu seperti apa dan bagaimana pembagian administratifnya. Nah, dan secara administratif, Vietnam ini terbagi menjadi 63 provinsi dengan 618 distrik atau daerah dan 11.000 komune. Komune ini merupakan pembagian tingkat rendah dalam pembagian administratif atau setara dengan kota jika di Indonesia. Lalu, setelahnya dilakukan pemetaan pada 4 provinsi, dengan 2 provinsi yang ada di bagian utara, yaitu Provinsi Hanoi dan Tan Hoa, dan 2 provinsi lagi yang berada di bagian selatan, yaitu Provinsi An Giang dan Cà Mau. Nah, karena penelitian ini dilakukan oleh beberapa pekerja lapangan yang nantinya mungkin dapat membahayakan pekerja lapangan itu sendiri. Oleh karena itu, pada setiap provinsi yang ditentukan ini tidak semua kota dijadikan target untuk identifikasi nantinya. Jadi, kota yang tidak dijadikan target untuk identifikasi adalah kota yang terletak dengan jarak 150 km dengan waktu tempuh kurang lebih selama 2 jam yang dengan berasal dari pusat kota provinsi tersebut. Jarak dan waktu tersebut diperkirakan dari Google Maps. Jadi dari setiap distrik atau daerah itu hanya dipilih 4 kota yang nantinya akan diidentifikasi lebih lanjut. Lalu ada pemetaan outlet obat. Nah, pemetaan outlet obat ini dilakukan oleh pekerja lapangan dengan berjalan kaki ataupun dapat mengendarai sepeda motor untuk menyusuri daerah sekitar dengan menggunakan Google Maps untuk melakukan pendataan beberapa outlet obat yang ditemukan. Nah, data yang dibutuhkan itu berisi lokasi outlet obat tersebut dengan alamat yang jelas dan terdapat pula koordinat garis lintang dan garis bujurnya. Lalu tipe dari outlet obat tersebut, apakah outlet obat tersebut merupakan milik swasta ataupun milik pemerintah. Lalu jam operasionalnya, lalu ada nama dari kepala apoteker dengan kualifikasinya yang jelas, yang terdaftar secara hukum, dan surat pendaftaran yang legal dari toko obat tersebut. Nah, yang terakhir adalah analisis data, di mana dilakukan analisis dari data yang didapatkan nantinya untuk diidentifikasi lanjut untuk kebutuhan penelitian pada jurnal ini. Hasil yang didapatkan adalah terdapat lokasi outlet obat di
40 klaster yang dipilih secara acak dengan penduduknya sebanyak 1,96 juta orang. Untuk results and discuss akan dibahas oleh Divya dan dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas diskusi tentang penelitian ini. Studi terbaru di Vietnam telah menemukan bahwa gerai obat tanpa informasi pendaftaran pada papan nama mereka memberikan kualitas perawatan yang lebih buruk untuk pasien simulasi dengan gejala tuberkulosis dan infeksi virus, termasuk penyediaan antimikroba yang tidak tepat dibandingkan dengan apotek yang terdaftar. Dalam penelitian ini mempelajari hampir 2.000 outlet obat di 4 provinsi di Vietnam, mengumpulkan data yang dapat diamati oleh orang yang lewat untuk memberikan gambaran lanskap fasilitas pengeluaran obat saat ini. Nah, yang merupakan persyaratan hukum bagi gerai obat di Vietnam untuk menampilkan informasi pada pendaftaran mereka dengan otoritas setempat bersama rincian kepala apoteker. Kepadatan yang sangat tinggi dari outlet obat masyarakat dengan perbedaan yang signifikan antara aksesibilitas pedesaan dan perkotaan. Tampilan informasi pendaftaran yang tidak lengkap ini melemahkan konsumen dan membahayakan kemampuan mereka untuk memilih layanan kesehatan mereka, yang memahami bahwa apotek seringkali menjadi sumber pertama untuk perawatan kesehatan di LMIC yang termasuk di Vietnam, atau gudang apotek yang dijelaskan di tempat lain akan menjadi perhatian. Namun pengamatan kami yang paling mencolok itu padatan peredaran narkoba di Vietnam itu sangat tinggi. Boleh selanjutnya. Yang di sini yang lebih mencolok adalah gabungan dari jumlah gerai obat yang terdaftar dan yang tampaknya tidak terdaftar. Hampir setengah dari semua outlet obat tampaknya tidak terdaftar. Banyaknya outlet obat-obatan telah diidentifikasi sebagai pendorong potensial untuk praktik pemberian obat yang buruk di Vietnam. Karena kebutuhan untuk bersaing dengan penjual obat lain dengan memberikan apapun yang diminta pelanggan. Nah, masalahnya diperparah dengan rendahnya tingkat penjualan obat. Pendaftaran semua jenis gerai obat di Vietnam itu diwajibkan secara hukum untuk menampilkan nomor pendaftaran mereka dan kualifikasi kepada kepala apoteker di tanda luar, yang akan menimbulkan bendera merah untuk kualitas perawatan dan produk yang tersedia untuk masyarakat. Studi baru di Vietnam telah menemukan bahwa gerai obat tanpa informasi pendaftaran pada papan nama mereka memberikan kualitas yang buruk untuk pasien dibandingkan apotek yang terdaftar. Slide selanjutnya. Dan penduduk pedesaan memiliki akses yang relatif lebih sedikit ke gerai obat yang terdaftar dengan apoteker tingkat sarjana daripada penduduk perkotaan. Dan selanjutnya, membatasi pilihan perawatan kesehatan mereka. Aksesibilitas sangat penting karena dengan fasilitas, biaya yang lebih murah atau kualitas layanannya lebih baik telah digambarkan sebagai faktor penentu yang mendasari pilihan layanan kesehatan di Vietnam. Masyarakat pedesaan atau miskin mungkin telah mengurangi akses ke gerai terdaftar dengan staf berkualifikasi sarjana, dan ini bisa menjadi penghalang untuk menerima informasi kesehatan yang memadai atau pengobatan yang sesuai. Dan di sini Vietnam tampaknya kelebihan pasokan dengan outlet obat dibandingkan dengan negara lain, baik secara global maupun di alam kawasan. Dan selanjutnya hasil penelitiannya bisa di next. Di sini tertampil tabel yang menjelaskan hasil penelitian dari di sini deskripsi apotek dan area studi antara bulan 1 tanggal 1 2019 dan bulan 5 tanggal 31 2019. Di sini memetakan lokasi dan fitur 1972 outlet obat yang di 40 kelompok studi, yang setiap studinya itu berisi 202 komunitas yang berada di 4 provinsi di Vietnam. Nah, populasi di sini totalnya ada 1
1,96 juta orang. Dan di sini rata-rata kepadatan outlet obat berada di sekitar 101,6 per 100.000 penduduk. Nah, dari total 1.972 outlet ini, outlet obat yang dipetakan ada terbagi menjadi 5 bagian. Dan yang pertama itu dari 1.039 itu 53%. Nah, itu secara publik menampilkan status pendaftaran mereka di papan tanda toko sesuai dengan persyaratan hukum. Nah, yang selanjutnya itu sebanyak 103 atau 5,2% yang mengidentifikasi keberadaan seorang apoteker berkualifikasi sarjana. Selanjutnya 180 atau sebanyak 9% itu diklasifikasikan sebagai apotek. Dan sebanyak 1.574 atau 80%-nya sebagai loket obat. Dan yang terakhir sebanyak 218 atau sebanyak 11% itu sebagai stasiun medis. Boleh di next. Dan yang terakhir kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, Vietnam ini tampaknya itu kelebihan pasokan obat dengan outlet obat itu dibandingkan dengan negara lain, baik secara global maupun di dalam kawasannya. Rupanya outlet obat yang tidak terdaftar ini itu dikelola oleh orang-orang yang tidak memenuhi syarat untuk memberikan saran perawatan kesehatan atau farmasi. Banyak terjadi terutama di daerah miskin ataupun pedesaan. Hal ini tuh menimbulkan kekhawatiran umum untuk akses yang adil ke layanan kesehatan dan diidentifikasi sebagai resiko khusus kelebihan pasokan antimikroba yang mungkin berkontribusi terhadap munculnya AMR. Berikut ini adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.